Good Kids yang ada di rumah. Halo. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Semuanya mau bersukacita kan? Yes. Kita pasti mau bersukacita. Rosomerni, sumber sukacita itu siapa sih? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan sukacita di dalam hati kita. Dan karena hari ini Tuhan Yesus memberikan sukacita itu, maka mari kita menyanyi kepada Tuhan, memuji Dia dengan penuh sukacita, dan kita mohon Tuhan berikanlah sukacitamu di dalam hatiku. Semuanya nyanyi, semuanya gembira bersukacita, semuanya berdiri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersorak-sorai kepada Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yes, kita bersyukur karena Tuhan kita telah memberikan sukacita di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah sang sumber sukacita bagi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus-menerus memberikan sukacita itu. Walaupun kami dalam pergumulan, dalam permasalahan, tetapi Tuhan memberikan sukacita itu. Sehingga saat ini kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyanyi bagi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini, kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan menolong kami supaya hati kami fokus untuk memuji Tuhan dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids yang ada di rumah, yang Tuhan mau adalah hati kita yang terus belajar firman Tuhan. Lalu Somerni, apakah kita bisa mengerti firman Tuhan dan kekuatan kita sendiri? Tidak. Tidak, ya. Kita bisa mengerti firman Tuhan karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi Good Kids, mari kita datang kepada Tuhan kita. Kita mohon supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti tentang firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas
pujian ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Good Kids, dipersilakan duduk dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Halo anak-anak semua, selamat datang di perpustakaanku. Ini adalah perpustakaan warisan dari keluargaku. Sekarang saat ini sudah saatnya aku yang menjaga perpustakaan ini. Ayo, silakan masuk, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan satu buku dari koleksi keluargaku. Nah, anak-anak sekalian boleh duduk di mana aja, tapi nanti kita sama-sama dengerin ya. Aku hari ini sudah memiliki satu buku untuk kita nanti sama-sama baca dan mendengarkan. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi buku yang hari ini sudah aku pilihkan adalah satu buku yang mengisahkan tentang seseorang yang dulunya nih adalah seorang pangeran di Mesir. Kita dengar cerita ke awalnya gimana ya teman-teman. Nah, ada suatu waktu ada sebuah bangsa yang tinggal di sebuah tempat atau sebuah negara yang namanya itu Mesir. Nah, di Mesir ini bangsa Israel itu sudah lama sekali tinggal di sana. Mereka sudah tinggal dari sejak zaman Bapak Yusuf ada di sana. Lalu ada suatu waktu, kan namanya sudah lama ya tinggal di sana, pasti yang namanya raja atau kerajaan itu akan berganti. Pasti akan ada raja baru yang akan naik menggantikan raja yang sekarang. Nah, pada saat itu raja baru sedang naik dan raja baru ini tuh nggak kenal sama sekali sama Yusuf ataupun dengan keturunan-keturunannya. Dan raja baru ini membuat bangsa Israel sangat menderita karena semenjak raja baru itu memerintah, bangsa Israel diperbudak, dibuat bekerja secara paksa. Mereka sangat menderita. Tapi ada satu lagi nih yang membuat mereka juga sangat menderita. Waktu itu mereka diberikan perintah oleh Firaun untuk anak-anak laki-laki yang baru lahir untuk semuanya dibuang ke sungai Nil. Tapi ada satu orang yang akhirnya bisa selamat karena akhirnya dia ditemukan dan juga diangkat menjadi anak oleh putrinya Firaun. Nah, anak ini adalah namanya Musa. Nah, Musa ini diangkat, jadi dia jadi orang Mesir gitu kan. Tapi walaupun dia jadi orang Mesir, Musa ini tetap tahu kalau dia sebenarnya sejatinya adalah orang Israel. Dan makanya waktu dia beranjak dewasa, dia berpikir untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Nah, orang-orang Israel yang ditinggalkan di Mesir situ, mereka terus menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Mereka setiap harinya terus harus diperbudak dan dipekerjakan secara kasar dan juga paksa oleh Firaun. Mereka, orang-orang Israel ini, terus berdoa dan terus berteriak memohon kepada Tuhan untuk supaya mereka bisa dibebaskan, supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan tidak diperbudak lagi. Dan akhirnya Tuhan Allah mendengarkan suara mereka. Ingat kan yang tadi di awal diceritakan bahwa ada seorang namanya Musa. Nah, Musa ini dipanggil oleh Allah dan dikirim nih ke
ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Awalnya Musa merasa takut, merasa ragu-ragu, merasa dia tidak mampu. Tapi Allah terus menolong dan memampukan Musa supaya Musa berani dan Musa mau untuk mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Akhirnya Musa setuju nih, dan Musa akhirnya kembali ke tanah Mesir. Dan di sana Allah berpesan kepada Musa. Nih pesannya seperti ini. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman berat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, Tuhan meminta Musa untuk menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Israel. Setelah Musa menyampaikan firman ini kepada orang-orang Israel, dan Allah juga berfirman kepada Musa untuk berbicara langsung kepada Firaun, supaya Firaun mau melepaskan orang-orang Israel, membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Tapi yang namanya raja, dia tidak mau rugi, karena kan orang-orang Israel kalau bisa ada di Mesir bisa diperbudak terus. Akhirnya Firaun menolak, dia tidak mau untuk melepaskan bangsa Israel. Dan karena ketidaktaatannya Firaun ini, akhirnya Tuhan Allah memberikan tulah kepada Firaun dan juga orang-orang Mesir. Tulahnya yang pertama adalah air menjadi darah. Waktu sebelum Tuhan memberikan tulah, Musa sudah memperingatkan Firaun bahwa Tuhan akan memberikan tulah-tulah. Tapi Firaun tidak pernah mau mendengarkan. Ketika air sudah menjadi darah, orang-orang tidak ada bisa minum air, Firaun tetap berkeras kepala, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melepaskan orang Israel. Begitu pula ketika tulah kedua, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar yang mengakibatkan semua ternak mati, lalu ada bara, ada hujan es, ada belalang dan belat gulita juga, semuanya membuat Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sampai akhirnya ada satu tulah terakhir. Tulah terakhir ini juga tidak lepas dari semua orang Mesir, di mana Tuhan akan datang dan Tuhan akan membuat semua anak sulung, baik anak pertama, baik anak manusia maupun sampai anak ternak, tidak pandang siapapun itu, orang Mesir semuanya akan mati. Ketika mendengar ini, Firaun pun tetap sama, berkeras kepala, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sampai akhirnya di tengah malam, terjadilah tulah itu. Semua anak sulung, anak pertama, dari baik manusia, anak-anak dari Firaun, sampai semua yang ada di penjara, sampai semua ternak itu akhirnya benar-benar mati. Barulah setelah tulah ini, Firaun akhirnya mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan dan membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Nah, setelah orang-orang Israel ini pergi dari tanah Mesir, Allah menuntut mereka untuk berada jalan menuju ke tanah yang sudah dijanjikan. Nah, jalan yang ditunjukkan Tuhan ini adalah jalan yang berputar menuju ke padang gurun. Nah, di sana mereka terus berjalan, terus berada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berada di depan mereka dengan bentuk tiang awan waktu siang hari dan juga tiang api waktu pada malam hari, supaya mereka tetap bisa berjalan, supaya mereka tetap bisa terang nih, terus bisa berjalan di dalam padang gurun itu. Suatu waktu Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali ke daerah yang namanya Pihahirot, di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Di sana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berkemah. Di sisi lain, Firaun, raja Mesir tadi yang masih ada di Mesir, tiba-tiba dia merasa menyesal gitu ya. Dia tiba-tiba berubah pikiran, dia ingin mengejar lagi untuk mendapatkan bangsa Israel lagi, supaya dibawa pulang ke Mesir dan diperbudak lagi. Akhirnya Firaun membawa begitu banyak beserta dengan dia tentara-tentara dan perwira-perwiranya, ada yang naik kuda, ada yang naik kereta, semuanya mengejar bangsa Israel ke padang gurun.
Sampai akhirnya Firaun bisa berhasil nih mengejar bangsa Israel ke dekat perkemahan yang tadi sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel yang ada di tempat di padang gurun itu kan tiba-tiba melihat, wah, Firaun nih yang tadinya ada di Mesir kok tiba-tiba mengejar gitu ya. Mereka jadi sangat takut karena semakin mendekat Firaun dan pasukannya. Bangsa Israel tidak mau kembali ke perbudakan itu, maka mereka sangat ketakutan. Tapi Musa dengan imannya berkata seperti ini, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Lalu setelah menyampaikan ini, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa diminta untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah airnya supaya orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat yang kering. Kemudian dengan imannya Musa mengangkat tangannya ke atas laut seperti yang Tuhan perintahkan. Dan semalam-malaman Allah menguapkan semua air laut dengan perantaran angin timur yang sangat keras, membuat laut itu terbelah ya menjadi ada tanah kering di tengah-tengahnya. Dan dengan cara seperti inilah akhirnya bangsa Israel bisa berhasil menyeberang laut itu dengan selamat. Melihat bangsa Israel yang semakin menjauh, tentunya Firaun dan tentara-tentaranya pun memutuskan untuk terus mengejar bangsa Israel. Mereka terus mengejar dan menyusul bangsa Israel bahkan sampai ke tengah laut. Namun Allah punya rencana lain. Allah mengacaukan bangsa Mesir ini dan Allah membuat roda-roda yang dipakai di dalam kereta mereka semuanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga mereka orang-orang Mesir ini menjadi takut karena mereka sadar bahwa ternyata yang bersama-sama dengan orang Israel yang melawan mereka adalah Tuhan sendiri. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda." Dan Musa melakukan seperti hal yang difirmankan Tuhan, maka air itu kembali berbalik ke tempatnya seperti semula, sehingga orang-orang Mesir yang tadi sudah berada di tengah laut ikut tenggelam di dalam laut itu. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari orang-orang Mesir. Dan ketika orang-orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, mereka maka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Nah, dengan iman yang dimiliki oleh Musa seperti ini, anak-anak, dari awal bangsa Israel memohon kepada Tuhan, Musa terus tetap dengan imannya, dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan dan menolong orang-orang Israel. Walaupun mungkin dengan cara yang mungkin orang Israel nggak suka, atau mereka mungkin nggak menyangka dengan cara seperti ini. Tapi dengan imannya, Musa tetap percaya dengan apa yang difirmankan dan diberitakan Tuhan. Aku berharap semoga buku yang sudah aku bacakan hari ini bisa menjadi pengingat ya terus untuk teman-teman ketika pulang, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, sebelum pulang, ada satu ayat nih yang tiba-tiba terlintas yang ingin aku berikan pada kalian, yaitu ayatnya dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sebelum kalian pulang, aku mau berdoa dulu nih untuk kalian sebelum kalian pulang gitu ya. Yuk mari kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur kami hari ini kembali diingatkan akan cerita mengenai Musa. Kami belajar Tuhan hari ini bahwa seperti Bapak Musa, kami juga ingin belajar punya iman seperti Musa. Walaupun mungkin di tengah-tengah kami atau di depan kami masih ada banyak hal yang tidak kami tahu, masih ada banyak hal yang membuat kami mungkin takut, gelisah, khawatir. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, ada banyak hal yang kami takutkan.
tapi kami mau punya iman seperti Bapak Musa. Kami yakin dan kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan akan selalu ada untuk menolong kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu punya iman seperti ini, ajar kami sejak kecil kami juga bisa belajar punya iman seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, kami bisa bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami terus menjalani sisa hari-hari kami minggu ke depan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi anak-anak di kesempatan yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Good Kids yang ada di rumah, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau saya yakin Good Kids diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita semua diberkati. Dan ketika kita sudah belajar firman Tuhan, tugas kita adalah menyatakan terang firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak terang. Tugas anak terang apa Lose? Menyatakan Terang. Di mana? di dunia Di dunia ini, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Dan itu persembahan yang Tuhan mau dari kita. Good Kids, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita nyanyikan pujian ini, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menerangi hati kami, dan saatnya bagi kami juga untuk membagikan firman-Mu, yaitu dengan mempersembahkan hidup kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang di sekolah, di rumah kami, dimanapun kami berada. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa itu yang Tuhan mau dan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan berupa materi. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai dan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids yang ada di rumah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ingat, jaga kesehatan ya. Dadah, bye-bye.